Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini mata kuliah praktek simulasi manajerial sudah masuk pada chapter 5 dengan tema Business Agility dan Proses Agility. Dengan pemateri saya sendiri, Kamal Ali Rozik, Pascawati Dwi Endarwanto, dan Danang Andri Wibowo. Apa sih bisnis agility itu? Bisnis agility adalah bisnis yang dapat beradaptasi dengan cepat pada dinamika pasar, merespon dengan tepat dan fleksibel pada permintaan pelanggan. Selain itu, perusahaan dapat beradaptasi dan mengawali perubahan dengan cara yang produktif dan hemat biaya tanpa mengorbankan kualitas, serta terus menjadi perusahaan yang kompetitif. Selanjutnya, agility memiliki 4 prinsip. Yang pertama, organize to master change. Sebagai ahli perubahan, dalam suatu perusahaan yang agility, sumber daya manusia dan fisik dapat disusun kembali dengan cepat untuk mengadaptasi perubahan lingkungan dan peluang pasar. Yang kedua, leverage the impact of people and information. Mengungkit pengaruh yang kuat dari orang dan informasi. Dalam suatu perusahaan yang agility, pengetahuan mempunyai value, inovasi yang dihargai, otoritas yang disalurkan pada level yang sesuai di organisasi, dan manajemen yang menyediakan sumber daya yang diperlukan personal perusahaan. Yang ketiga, cooperate to enhance competitiveness. Bekerja sama untuk mempertinggi daya saing. Tujuannya adalah membawa produk ke pasar secepat mungkin. Hal ini mungkin memerlukan keterlibatan perusahaan lain sebagai partner guna membentuk virtual enterprise meski dengan perusahaan pesaing. Yang keempat, enrich the customer. Memperkaya konsumen. Produk dari suatu perusahaan cerdas merupakan solusi dari masalah konsumen. Harga produk didasarkan pada value atas solusi masalah konsumen, tidak berdasarkan pada biaya manufaktur. Langkah-langkah perusahaan yang agile. Yang pertama, pendelegasian. Langkah pertama untuk menciptakan agility dalam fungsi bisnis adalah dengan mendelegasikan kontrol operasional pada karyawan frontline dan melatih mereka secara berkelanjutan sehingga mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Yang kedua, menentukan tujuan. Daripada menjelaskan semua perubahan dan meminta semua orang untuk mengikutinya, berikan arahan dan visi serta biarkan tim Anda mewujudkan visi tersebut menjadi realita. Yang ketiga, pelibatan karyawan. Setelah tujuan ditentukan, Anda perlu orang untuk terlibat dalam program tersebut yang bisa berubah dan membuat perubahan. Keempat, pengalokasian sumber daya. Untuk membangun agility, pikirkan dalam-dalam bagaimana mengalokasikan sumber daya ke bagian-bagian dalam bisnis yang penting untuk menciptakan agility dengan cepat. 5. Mengukur progres. Penting untuk secara berkelanjutan mengukur dan memonitor progres tim Anda. Sebuah aspirasi yang jelas untuk dicapai membuat pengukuran dan pemantauan progres menjadi lebih mudah. 6. Penghargaan. Apa yang memberikan imbalan akan dikerjakan. Penting untuk menghubungkan akuntabilitas dengan kesuksesan atau kegagalan sebuah proyek. Menerapkan agili di organisasi. Yang pertama yaitu mulai dari skup yang kecil. Terapkan agili dari bagian yang kecil dan lakukan percobaan dengan melibatkan satu tim untuk mengetahui dampaknya. Kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjalankan agili dalam berbagai cara dan belajar jika terjadi kesalahan. Lebih dari 45% organisasi mengatakan bahwa hambatan utama dalam menerapkan agili adalah rendahnya dukungan internal. Sebagai jalan keluar, organisasi harus berhasil menjual ide mulai data yang terbukti. Ini hanya bisa didapat ketika Anda mengenalkan agili di bagian kecil perusahaan, melakukan beberapa pengujian, dan menemukan cara yang paling tepat untuk mengimplementasikannya.
Yang kedua, yaitu dengan konsisten. Agili adalah tentang mendorong kemampuan beradaptasi dan menjadi fleksibel. Kita bisa hanya fokus dengan satu departemen, sementara tim lain tetap lambat dan menghambat proses. Kita harus memiliki rencana penyebaran di seluruh organisasi untuk bisa mendapatkan manfaatnya. Kita juga tidak dapat menerapkan metode agili dan mengabaikan yang lain, karena ini dapat mengaburkan tujuan organisasi. Kita harus bisa memastikan bahwa proyek itu scalable dan berkelanjutan. Yang ketiga, manfaatkan tool. Tool terbaik di sini. Yang ketiga, manfaatkan tool. Tool terbaik di sini adalah apa yang bisa memberi Anda feedback secara real time dan berkelanjutan untuk berbagai proses bisnis. Tool inilah yang akan membuat karyawan memahami kinerja mereka. Tool yang tetap juga akan membantu karyawan menyelaraskan tujuan masing-masing tim dengan tujuan bisnis secara keseluruhan. Ini akan membantu manajer membuat penyesuaian di sepanjang proses. Selanjutnya, manfaat agility dalam perusahaan. 1. Penyederhanaan tugas. Proses kerja yang agile membantu menyederhanakan pekerjaan dan menghemat energi karena memprioritaskan tugas-tugas penting dan meminimalkan langkah untuk mencapainya. Yang kedua, tim yang multidisipliner. Salah satu manfaat terbesar dari bekerja dengan agile adalah berbagai pengetahuan, keseimbangan yang baik antara pengetahuan teknis dan hubungan yang baik. 3. Menambah nilai dan mengurangi limbah. Agility membuat waktu pengerjaan dan anggaran proyek menjadi lebih pasti dan spesifik dan tim Anda bisa berkonsentrasi pada kualitas. Yang keempat, membantu organisasi berinovasi. Organisasi yang sukses, kepemimpinannya melibatkan karyawan untuk berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru. Yang kelima, membangun ketahanan dengan menantang karyawan untuk menjadi lebih agile dalam mengambil tindakan dan mengekspresikan ide dengan tanggung jawab dan kontrol. Demikian materi dari kami tentang bisnis agility dan proses agility. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.